Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Randika. Saya di sini akan menjelaskan cara menginstal proxy dan cara menggunakannya menggunakan Winbox ya, menggunakan Mikrotik. Oke, pertama-tama karena saya di sini menggunakan virtual, jadi kita tambahkan aja virtualnya ya. Oke, klik next. Ini kalau sudah punya ISO-nya, kalian pilih aja ya. Kalau belum punya, klik yang ini. Nanti cari. Oke, ini other versinya BMS-DOS. Nah, ini teman-teman ganti namanya ya, supaya kita tahu kita nge-virtual apa ya. Nah, kita nge-virtual proxy di sini. Oke, kalau sudah ada ganti nama proxy misalnya Mikrotik seperti ini. Next. Nah, next jangan lupa ininya single aja dan ininya rekomendasi aja ya, jangan usah diganti. Nah, oke, di sini jangan lupa di customize ya teman-teman. Ininya naikkan aja supaya waktu kita ngeplay Mikrotiknya nanti gak delay, nggak lama gitu ngeloadnya gitu. Oke, kemudian kita ke network adapter, ganti dengan bridge, kita tambahkan add lagi ya. Kita hanya butuh 3 network adapter ya. Nah, oke, teman-teman bebas ya memilih apa. Di sini saya cuman hanya menambahkan PMnet 1 dan PMnet 2 serta bridge. Oke, sudah ya. Close, finish. Nah, teman-teman kalau belum pernah setting ini, nah teman-teman bisa change setting, apply, oke. Ya, kita lihat nih contoh. Karena saya sudah ada. Nah, ini kan sudah ada. Jadi kalau teman-teman belum ada, kita teman-teman bisa tambahkan aja ini, kemudian oke gitu. Ya, kemudian apply oke ntar. Apply oke. Karena saya sudah setting di sini jadi tidak usah. Oke, langsung aja kita play. Nah, kita harus lihat LKPD-nya. Nah, di sini topologinya hanya ada 3 port tadi ya. Nah, ini untuk port bridge ya. Nah, ini untuk port switch. Nah, untuk lokal apa? Only hostnya ya. Oke, seperti itulah. Kurang lebih penjelasan saya. Oke, ini sudah. Kita klik A, I, no, yes. Maksudnya, apakah kamu ingin tetap menjaga konfigurasi lama ya, atau menyimpan konfigurasi lama? Karena kita baru ya, jadi kita no. Kemudian yes. Kemudian klik enter tadi. Oke, ini kita tunggu loading sampai selesai. Nah, teman-teman, kalau tadi pakai yang di bawah 100 MB akan lama. Nah, ini kalau di atas bakal cepat seperti ini ya. Teman-teman ketik admin, passwordnya jangan diisi. Hilang. Nah, loading. Nah, ini teman-teman kalau ingin baca lisensi is aja. Tapi karena saya tahu, saya klik no ya. And enter. Kemudian teman-teman bisa ganti nama router ini dengan nama kalian ya. Bebas. Saya di sini akan menambahkan proxy aja. Kemudian teman-teman bisa namakan password untuk keamanan ya, untuk keamanan lebih bagus ya. Itu. Kalau passwordnya jangan diisi tadi, teman-teman isi bebas. Ya, klik lagi password ulang. Nah, sudah selesai. Teman-teman masuk ke Winbox. Nah, gunakan MAC address ya. Nah, supaya kalau kita ganti IP address nanti gak ngeribut lagi Winbox-nya. Jadi lama gitu. Gitu. Nah, ini teman-teman masukkan password tadi. Oke, kemudian connect ya. Connect. Nah, di sini kita baca situasi dari topologi ini. Berdasarkan topologi, nama Ethernet ini yang pertama adalah WAN, yang kedua lab 1, yang ketiga lab 2. Seperti itu ya kira-kira. Oke, kita masuk ke Winbox lagi. Nah, ini kita ganti nama aja. Nah, teman-teman biar gak pusing, tambahin strip aja ya. Jadi kita namanya di samping Ether, biar tidak pusing ya. Apply, oke.
seperti ini. Nah, sini seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa tambahkan DHCP client atau address dulu ya. Tapi saya di sini DHCP client aja. Oke, karena ini nggak ada perintah apapun ya. Kita klik apply, oke. Nah, sampai bound ya, sampai muncul IP kita ya. IP dari PC atau laptop. Itu. Nah, kalau sudah bound, teman-teman masuk ke address. Nah, di sini kita masukkan aja IP ini 100 tambah absen di 1. Nah, kenapa saya ngisi seperti ini? Ini berdasarkan LKPD. Di lab 1 itu 100 tambah absen ya. Slash 24 dan ini 200 tambah absen slash 25 menggunakan IP kelas C. Oke, langsung aja ya, kita cepat. Ini nggak usah. Nah, ini jangan lupa ganti ke lab 1. Oke, biar teman-teman tidak lama, ini copy. Ganti yang satu tadi jadi 2, kemudian ganti interface ke lab 2. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa ke DNS, ini untuk mengizinkan request dari DNS ini ya. Nah, ini DNS auto ini. Kita play, oke. Kemudian teman-teman bisa cek ke root ya. Kalau ini sudah tersambung, maka semuanya bakal tersambung ke internet. Nah, kita cari ya. Kita cek ya. Kita cek dulu apakah benar. Nah, benar ya. Intinya kalau root ini ada, nah maka otomatis terhubung ke internet. Nah, ini nih. Kalau ini ada, otomatis terhubung ke internet. Seperti itu. Oke, kita ke DHCP server. Tujuannya apa? Untuk apa? Untuk klien. Untuk IP klien ya. Jadi IP klien akan terhubung ke IP mikrotik ini. Nah, ini berdasarkan LKPD di sini sampai 100 ya, di batas. Oke, kita ikuti saja. Sampai 100 ya. Ini next aja. Setup. Yang ketiga, next. Di 100 juga ya. Next. Oke. DHCP server selesai ya, guys. Nah, teman-teman bisa cek detailnya di IP pool. Nah, seperti ini ya. Sudah betul. Oke, teman-teman ke IP firewall. Di sini kita tambahkan NAT. Nah, kita C-nya SRC NAT. Ini jangan diisi ya, karena kita tujuannya untuk menghubungkan kedua Ethernet ini ke internet ya. Dari lab 1 sampai lab 2. Seperti itu. Nah, ini hubungkan ke out interface Ethernet satuan. Jadi kita ambil internet dari situ. Kemudian kita isinya masuk red. Tujuannya untuk apa? Untuk menghubungkan ke internet. Karena ini jalur internetnya gitu. Klik apply, oke. Nah, ini teman-teman bisa kasih komen juga ya kalau mau. Oke, kita cek di lab 1 tadi ya, IP lab 1. Nah, karena kita menggunakan VNet 1 tadi, kita cek IP-nya. Apakah sudah betul? Nah, tunggu sampai selesai ya. Ini agak lama nih. Nah, di enable ya. Kita cek statusnya. Sudah sesuai ya, guys. Kita close. Nah, ini teman-teman. Karena kita di virtual, kita harus acak-acak IP-nya. Kalau ingin mengecek apakah adapter ini sudah terhubung ke internet atau belum. Nah, karena bisa aja terhubungnya dari situ ya. Bisa aja terhubungnya dari internet kita gitu. Oke, kita acak. Bebas ya mau ngacaknya gimana. Yang penting jangan IP internetnya langsung. Jadi harus acak. Oke, kita cek ke CMD ya. Klik tracer. Tujuannya untuk apa? Untuk cek jalur internet kita ke Google.
Nah, ciri-cirinya berhasil adalah IP kita ini, IP dari si router ini nih. Nah, IP router lab 1. Berarti lab 2 juga sama. Harus seperti itu. Gitu. Ya. Oke, sudah selesai. Kita stop aja. Nih, bisa juga cek ping google.com-nya. Apakah koneksi ke google.com berhasil? Nah, bisa ya. Berhasil ya, guys. Kita close aja. Oke, itu berhasil ya. Nah, yang kedua, karena kita ingin mengkonekkan lab 2 ke internet sekaligus ke proxy, maka kita harus aktifkan juga eh, VNet 2 ya. Seperti itu. Oke, sudah. Kita tunggu sampai enable. Nah, kita cek juga statusnya. Oke, sudah berhasil ya. Tuh, 200 plus absen. Pokoknya kalau teman-teman salah, kalian teman-teman bisa cek kembali di konfigurasinya. Oke, kita cek lagi di CMD. Harusnya sudah tersambung ya. Kita cek satu aja ya. Karena kalau jalur sudah berhasil, maka kita ngeping apapun bakal berhasil. Seperti itu. Oke, sudah ya. Kita stop aja. Intinya sampai ke IP publik, berarti berhasil, sudah terhubung ke internet. Oke, di sini kita aktifkan web proxy-nya. Ini untuk eh, menggunakan proxy ya. Intinya gitu. Jadi lab 2 digunakan untuk proxy. Jadi yang lab 1 itu cuma internet aja. Di lab 2 dia menggunakan proxy. Jadi kita membatasi akses-akses eh, browsing kita itu. Seperti itu. Ini portnya biarkan saja karena itu untuk ke proxy ya. Karena kalau diubah nanti beda lagi. Oke, kita ganti aja change administratornya biar kita tahu ya apakah berhasil atau tidak nantinya. Nah, ini bebas ya. Karena di sini saya cuma isi 200 MB aja untuk change-nya ya. Kita klik apply. Oke. Oke, teman-teman jangan lupa di sini untuk redirect ke apa? Ke proxy-nya. Teman-teman jangan lupa ke firewall ya. Kita add ininya ganti jadi DST ya, jangan SRC lagi. Nah, di sini teman-teman filter ya. Ini untuk jaringan khusus lab 2. Jadi ke yang ke proxy itu cuman lab 2. Yang lab 1 enggak aman ya. Kayak gitu. Ini DST portnya 80 karena kita menggunakan HTTP. Begitu juga MikroTik cuman bisa terhubung cuman bisa ngeblokir HTTP ya. Sedangkan kalau HTTPS itu tidak bisa. Tuh. Ini aksinya ganti ke redirect karena kita ingin menghubungkan ke proxy. Nah, ini two ports 80-80. Tadi proxy tadi ya. Klik apply, kita kasih komen aja. Ini untuk proxy. Proxy. Oke. Apply, oke. Nah, sudah selesai ya. Kita ke IP web proxy tadi. Nah, kita ke akses. Tambahkan. Nah, di sini ada 4 tujuan. Pertama, kita akan memblokir situs, yang kedua kita akan memblokir file, yang ketiga kita blokir konten, dan yang terakhir kita ngeredirect situs. Oke, yang pertama kita blokir situs terlebih dahulu ya. Kita masukkan IP internet tadi, IP networknya ya. Jangan IP gateway atau IP address ya, karena gagal nanti. Oke, DST hostnya nih tulis. Di sini saya punya beberapa link HTTP ya. Kita ambil salah satu aja, contohnya http://forever.com. Nah, yang ini ya. Oke, kita tambahkan. Nah, ini deny. Kita kasih komen. Ini untuk blog site. Nah, blog situs ya. Klik apply, oke. Nah, teman-teman cek browsingnya. Apakah bisa? Nah, kalau loading ini berarti ada yang gagal ya. Nah, gagalnya apa?
Pertama, teman-teman bisa delete datanya dulu. Mungkin teman-teman udah nge-searching atau belum, yang penting delete dulu. Nah, yang kedua, itu jangan lupa reboot mikrotiknya. Karena si network ini masih ngambil jaringan sebelumnya yang belum diproxy tadi gitu. Jadi kita harus reboot dulu. Ya, tunggu aja sampai selesai. Ah, oke ya, sudah selesai. Kita klik lagi http forever.all. Apakah bisa? Nah, sudah ya. Nah, ciri-cirinya berhasil adalah adanya error forbidden ini. Nah, berarti network ini diblokir oleh siapa? Nah, diblokir oleh ini. Terus adminnya siapa? Nah, ini. Berhasil ya. Pokoknya ciri-cirinya seperti ini. Kalau teman-teman belum berhasil, teman-teman bisa hapus lagi, reboot lagi, tapi kalau masih gagal, teman-teman bisa cek konfigurasi kembali ya. Takut ada yang salah. Oke, lanjut ke yang kedua. Di sini kita akan memblokir sebuah file. Ya, teman-teman copy aja ya, biar tidak lama. Nah, teman-teman jangan isi yang ini, tapi isi yang path. Untuk misi format, menggunakan bintang dan titik. Oke, di sini kita akan memblokir sebuah situs yang namanya, yang ada file MP3 ya, MP3. Oke, apply. Kita ganti copy lagi. Di sini saya akan mencontohkan dua saja ya. Log file. Oke. Ini oke. Nah, yang ini saya akan kasih contoh untuk JPEG ya. Oke, bukan copy, bentar. Komen. Nah, ini nih. Kita ganti juga untuk file. Ini untuk menandain aja ya sebenarnya. Gak terlalu ngaruh juga. Tapi untuk nandain. Seperti itu. Oke, apply, oke. Entah, ini ada dua. Kita remove aja ya. Nah. Oke, ini belum ganti ya. Ini belum keganti ternyata. Nah, oke, apply oke. Oke, kita akan mencontohkan dua file ini aja ya. Biar gak kepanjangan. Nah, di sini saya punya website ini ya. Teman-teman bisa ikuti website ini. Karena web HTTP sekarang sangat sulit ya untuk dicari. Tuh, karena kebanyakan HTTPS. Nah, sudah selesai ya, berhasil ya. Oke, ciri-cirinya pokoknya ada error forbidden ini. Dan diblokir sama siapa? Sama ini. Administratornya siapa? Ini. Nah, gitu. Oke, lanjut yang kedua. Tadi itu JPEG. Nah, ini kita salin aja. Terus tempel di website. Nah, berhasil ya. Seperti itu. Seperti itu, guys. Oke, yang ketiga. Oke, yang ketiga, di sini kita akan ngeblokir sebuah konten atau kata ya. Oke, kita contohkan aja kata wiki. Wiki ya. Wiki. Nah, teman-teman hapus titik tadi. Kemudian tambahkan bintang di ujung. Jadi double bintangnya ya, 2. Nah, ini untuk konten. Oke. Klik apply, oke. Di sini saya akan contohkan dua saja ya. Kita copy lagi ya. Saya akan contohkan dua buah kata ya. Wiki dan download. Oke, seperti itu. Dua ini. Dua ini aja ya. Oke, kita punya websitenya. Teman-teman bisa masuk aja ke Ono Center ini. Copy, kemudian paste di website. Nah, masuk. Nah, kalau halaman seperti ini
aman guys, karena kita bukan ngeblokir situsnya ya, tapi kita hanya memblokir katanya. Oke, teman-teman bisa klik eventnya. Nah, kenapa kenapa nge-forbidden? Karena ada kata wiki. Nah, ini nih. Ada kata wiki. Nah, itu. Berarti kalau ada kata ini di website manapun akan ke blokir. Tapi HTTP, khusus HTTP. Oke. Nah, teman-teman juga bisa ngeblokir kata yang sama di website ini. Tadi misalnya download nih. Nah, teman-teman tinggal tambahkan slash kata yang mau di filter. Misalnya download nih. Nah, hasilnya seperti ini. Forbidden. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah redirect situs. Jadi, kita searching sebuah website HTTP, tapi diarahkan ke website tertentu ya, yang kita mau gitu. Kita mau kemanain gitu. Nah, misalnya ya, karena ini kita mau ke redirect situs, berarti teman-teman hapus path-nya ya, jangan diisi. Karena kita cuman redirect saja. Oke, kita kembali isi DST hostnya. Teman-teman bisa apa aja ya, bebas websitenya. Di sini saya contohnya pakai web Simmons. Bebas ya sebenarnya. Asal HTTP. Kalau HTTPS di sini gagal. Nah, kalau redirectnya ini bebas. Teman-teman bisa ke HTTP lagi atau ke HTTPS lagi gitu. Atau ke HTTPS. Nah, di sini saya contohnya ke YouTube aja ya. youtube.com. Nah, seperti ini. Klik apply, oke. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman tinggal cek kembali website tadi. Nah, ini kalau pindah ke YouTube berarti berhasil. Nah, seperti itu. Jadi, jangan hanya web Simon tadi akan dipindahkan ke YouTube. Seperti itu. Teman-teman bisa bebas mau ke Facebook, Instagram, atau apapun. Nah, lihat kan, ini HTTPS. Kalau redirect, itu bisa ke HTTP atau HTTPS. Tapi kalau blokir, itu hanya HTTP. Seperti itu guys. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata maupun cara penyampaian saya yang kurang ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.